Ada kemalingan ban mobil di parkiran ITC Cemakamas. Pemilik mobil ini terperangah saat melihat kondisi 3 ban mobilnya raib digasak pencuri. Saat kejadian, korban tengah memperbaiki ponsel yang rusak di sebuah pusat perbelanjaan di Kemayoran, Jakarta Pusat. Tak pelak kasus pencurian 3 ban minibus yang terparkir di mal ini viral di media sosial. Sialnya CCTV yang terpasang tidak menjangkau posisi mobil korban dan aksi pelaku tak diketahui petugas keamanan pusat perbelanjaan. Diduga pelaku lebih dari 1 orang dengan mengendarai mobil untuk mengangkut barang curian. Memang di situ ada CCTV, ada. Cuman CCTV itu hanya mengarah ke arah plat nomor. Namun untuk sampai saat ini dari pihak kami, pihak kepolisian masih tetap lidik. Nanti ketika ada perkembangan nanti akan kita lakukan. Polisi terus mendalami kasus ini, sedangkan pihak pusat perbelanjaan mengaku telah mengganti 3 ban mobil korban yang dicuri. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. ITC Cemakamas, malingnya jago banget, bannya curi. Masa libur panjang, puluhan anak-anak di Bangkalan melakukan aksi hadang truk di sepanjang jalan akses Suramadu Bangkalan. Perilaku tersebut membuat resah pengendara yang melintas. Puluhan anak menghadang laju truk maupun mobil bak terbuka yang melaju kencang di sepanjang jalan akses Suramadu, yakni Jalan Raya Muhammad Nur, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur. Padahal jalan dengan trek lurus ini termasuk jalur cepat. Aksi berbahaya ini makin marak saat memasuki masa libur sekolah maupun ketika akhir pekan. Warga mengatakan anak-anak yang diketahui berasal dari Surabaya ini datang ke Bangkalan dengan naik truk, lalu menuju ke sejumlah titik aliran sungai untuk sekedar mandi atau berenang karena masih memiliki air yang bersih. Yang kita harapkan, ayolah kepada dinas sosial, ini termasuk anak jalanan yang perlu ditangani secara khusus, termasuk Satpol PP, dinas sosial dan lain sebagainya, apalagi aparat. Jangan biarkan mereka itu berkeliaran yang membahayakan dirinya dan pengguna jalan yang lain. Saat sore hari, mereka akan kembali bergerombol di sejumlah titik sepanjang jalan akses Suramadu untuk menghadang kendaraan agar bisa menumpang kembali ke Surabaya. Namun aksi hadang kendaraan di jalan raya ini tentu saja sangat berbahaya. Warga pun seringkali meneriaki dan mengusir mereka agar tidak melakukan tindakan yang membahayakan pengendara. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syahrawi, iNews melaporkan. Libur panjang akhir pekan membuat arus kendaraan di sekitar kawasan wisata mengalami kepadatan. Seperti yang terjadi di kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat, antrian kendaraan mengular hingga sepanjang 2 km. Seperti inilah situasinya pemirsa kawasan Simpang Gadok Bogor, Jawa Barat yang dipadati oleh kendaraan di libur panjang kali ini. Terpantau mayoritas kendaraan berplat B asal Jakarta, di mana skema rekayasa lalu lintas ganjil genap dan one way diberlakukan secara situasional mengurai kemacetan. Memang terpantau semenjak tadi dini hari sampai dengan tadi pagi hari kami laksanakan penerapan ganjil genap di Simpang Gadok mulai pukul 06.00. Arus kendaraan yang akan menuju puncak memang relatif nampak lebih sepi dibandingkan dengan hari kemarin, hari Kamis, tanggal 9. Namun demikian menjelang tadi pukul 08.00, volume kendaraan kembali meningkat sehingga kami dari Satlantas Polres Bogor melaksanakan rekayasa one way arah atas dimulai pukul 08.30 waktu Indonesia bagian Barat untuk dapat menyerap arus yang ke atas dikarenakan hari ini hari Jumat, kemungkinan nanti di menjelang ibadah sholat Jumat agar tidak terlalu padat, maka kami laksanakan rekayasa one way arah atas dulu. Pemirsa, untuk mengetahui arus lalu lintas puncak di masa libur panjang akhir pekan ini, kami telah terhubung dengan rekan Salam Rahmat yang berada di kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat. Selamat siang, Salam. Bagaimana kondisi arus lalu lintas di sana, Salam? Ya baik, selamat siang Yudi dan juga pemirsa. Hingga saat ini situasi arus lalu lintas di kawasan Simpang Gadok Bogor, Jawa Barat
di momen libur panjang akhir pekan. Saat ini kondisi arus lalu lintasnya sudah mulai terpantau ramai lancar. Usai tadi dari pihak aparat kepolisian ini memperlakukan skema rekayasa lalu lintas dengan menggunakan sistem one way atau satu arah menuju ke arah puncak. Tentu berbeda situasinya kalau kita bandingkan pada pagi hari tadi yang memang sempat terjadi adanya antrean kendaraan yang cukup panjang di tempat kami melaporkan saat ini. Bahkan titik kemacetannya ini bahkan sepanjang 2 hingga 3 km. Dan pada pagi hari tadi juga sempat diberlakukan skema rekayasa lalu lintas lainnya, yakni dengan menggunakan ganjil genap, yang tadi kalau dari pantauan kami di lapangan ada sebanyak ratusan kendaraan yang berhasil diputar balikan untuk menuju ke arah Jakarta atau juga mencari jalur alternatif lainnya untuk bisa menuju ke jalur wisata puncak. Karena dari informasi yang kami dapatkan juga Yudi dan juga pemirsa, bahwa perbandingan data antara hari ini dan juga hari kemarin ini memang cukup berbeda sekali. Di mana pada hari ini hanya ada sebanyak kurang lebih 11.700 kendaraan yang melintas ke jalur wisata puncak. Sementara pada hari kemarin kalau kita bandingkan, total kendaraan yang melintas ke arah puncak ini mencapai 16.000 kendaraan. Di mana dapat kami informasikan juga kepada Anda Yudi dan juga pemirsa, bahwasanya dari Satlantas Polres Bogor sendiri ini mengerahkan ada sebanyak ratusan aparat personil gabungan yang disiagakan untuk memberikan rasa aman dan juga kelancaran bagi para wisatawan yang hendak berlibur di jalur wisata puncak ini. Di mana dapat kami informasikan juga bahwa untuk mengurai kemacetan, ini rencananya skema rekayasa lalu lintas ini akan diberlakukan secara situasional dengan menggunakan 2 skema, yakni one way dan juga ganjil genap. Yang keduanya ini diberlakukan secara situasional jika nantinya titik kepadatan ini sudah mencapai hingga di pintu keluar gerbang tol Ciawi atau juga hingga 3 km panjangnya. Dan dari pihak aparat kepolisian juga menghimbau kepada para pengendara ini untuk memperhatikan jadwal keberangkatannya. Mengingat ini sudah memasuki waktu libur panjang akhir pekan, di mana untuk puncaknya sendiri ini akan terjadi di setelah pelaksanaan ibadah sholat Jumat nanti yang akan berlanjut hingga malam hari nanti, dan keesokan harinya juga akan berlanjut pada pagi dan juga siang hari esok. Ini bakal menjadi puncak dari libur panjang akhir pekan di momen 4 hari. Seperti kita tahu bersama bahwa untuk libur panjang akhir pekan ini akan terjadi selama 4 hari, yakni di hari Kamis, Jumat, Sabtu, dan juga Minggu. Yudi. Baik, kawasan puncak yang masih padat dengan kendaraan ya. Terima kasih, salam atas informasi yang disampaikan dari kawasan puncak Bogor, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, ribuan penumpang memanfaatkan kereta cepat Wus untuk menghabiskan libur panjang di kawasan Bandung, Jawa Barat. Waktu tempuh yang sangat singkat menjadi alternatif pilihan untuk mengisi waktu libur mereka. Ribuan penumpang kereta cepat Wus dari stasiun Halim, Jakarta tiba di stasiun Padalarang, Kabupaten Bandung Barat. Terlihat ribuan penumpang harus antre saat menuju keluar, melanjutkan perjalanan menggunakan kereta feeder atau pengumpan ke stasiun Bandung. Jumlah penumpang naik 2 kali lipat saat libur panjang Isa Almasih. Untuk tujuan Halim Padalarang hingga stasiun Tegaluar, Kabupaten Bandung sudah dipesan 16.000. Sementara total penumpang dari pukul 6 pagi hingga pukul 8 pagi sudah mencapai 3.000 orang. Setiap harinya Wus menyediakan 28.000 tempat duduk pada masa libur panjang ini. Sampai dengan saat ini penjualan sudah mengalami peningkatan pada tanggal 9 Mei, di mana keberangkatan Halim menuju Padalarang ataupun Tegaluar dari pukul 6.40 sampai dengan sore hari sudah mencapai di atas 90%. KCIC mengingatkan kepada seluruh penumpang untuk terus menjaga barang bawaannya, jangan sampai ada yang tertinggal atau tertukar pada masa momen libur panjang akhir pekan kali ini. Manajemen berharap agar calon penumpang tujuan Bandung sudah memesan tiket terlebih dahulu dan tiba di stasiun 30 menit sebelum jadwal keberangkatan kereta cepat. Dari Kabupaten Bandung Barat, Yuwono melaporkan. Ya, arus pergerakan warga menuju destinasi liburan masih terus terlihat dan salah satunya di stasiun kereta. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita terhubung dengan Syahreza Zanski yang berada di stasiun kereta cepat Halim Wus, Jakarta. Selamat siang Syahreza, bagaimana kepadatan penumpang kereta cepat di sana Syahreza? Ya baik Yudi dan juga pemirsa, betul sekali terkait kepadatan di stasiun Halim di Jakarta Timur, khususnya untuk keberangkatan kereta api jarak jauh menuju Bandung, terpantau begitu
padat oleh sejumlah calon penumpang yang akan melakukan keberangkatan ataupun melakukan liburan nanti di destinasi utama mereka, khususnya di Bandung. Dan seperti yang bisa Anda lihat di layar kaca, ini kepadatan sebetulnya terjadi pada 20 menit lalu, di mana di area tiket, khususnya di area tiket 1 dan 2 ini sempat terjadi antrian yang begitu mengular gitu, sehingga ini bisa disimpulkan bahwa untuk keberangkatan tertentu setiap jeda 15 menit hingga 20 menit ini terpantau begitu padat. Sementara untuk di area untuk menunggu tampaknya untuk saat ini begitu sepi, namun pada 20 menit yang lalu sempat terjadi diisi bangku-bangku yang tersedia di Stasiun Halim untuk sembari menunggu keberangkatan menuju ke kota tujuan. Dan berbicara mengenai data, Yudi, memang pada hari ini Stasiun Halim ini memberangkatkan sekitar 3.000 orang dari sekian 17.000 tiket yang sudah terjual. Artinya ini akan terjadi angkanya tentatif, mengingat proses daripada penjualan tiket ini masih berlangsung hingga saat ini dan diprediksi akan tembus hingga 20.000 lebih bagi mereka yang akan melakukan keberangkatan di Stasiun Halim. Dan mayoritas daripada penumpang yang akan melakukan keberangkatan menuju Bandung ini, mereka turun di Stasiun Padalarang dan akan dilanjutkan ke Stasiun Bandung menggunakan kereta api feeder menuju Bandung yang menggunakan kereta api cepat yang diinisiasi oleh WUS. Dan terkait soal peningkatan dari kepadatan, memang ini sudah terlihat sejak dimulai yang long weekend. Begitu jika kita melihat data sebelumnya pada Kamis kemarin, bahwasanya untuk penumpang yang melakukan perjalanan baik itu pulang pergi ini tembus hingga 20.000 orang, sehingga bisa dibilang ini 30% meningkat lebih pesat dari hari-hari biasanya. Dan diprediksi pada hari ini akan tembus hingga lebih dari 20.000 orang yang melakukan keberangkatan menuju Bandung. Dan berbicara mengenai fasilitas tambahan, pemirsa, PT KCIC dalam hal ini di Stasiun Halim melakukan tambahan fasilitas, yaitu penambahan posko keamanan dan juga posko komunikasi, sehingga masyarakat tidak begitu bingung untuk melakukan keberangkatan menuju destinasi-destinasi yang ingin mereka tuju. Dan PT KCIC juga menghimbau agar masyarakat bisa datang lebih awal, atau spesifiknya adalah 30 menit lebih awal, sehingga mereka tidak bisa ataupun mengantisipasi adanya ketidakterlambatan bagi mereka untuk berangkat menuju ke kota-kota tujuan. Salah satunya adalah mayoritas diantaranya pergi ke kota seperti Bandung dan turun di Stasiun Padalarang. Sementara itu, Yudi. Baik, diprediksi 20.000 penumpang ya Syahreza berangkat menggunakan kereta cepat WUS hari ini. Terima kasih laporannya Syahreza yang dilaporkan dari Stasiun Halim, Jakarta Timur. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, lonjakan calon penumpang juga tampak di Stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat. Kepadatan penumpang melonjak lebih banyak dibandingkan hari-hari biasa. Inilah situasinya, ratusan penumpang kereta api jarak jauh masih memadati Stasiun Pasar Senen, Jakarta. Sejumlah kota di Jawa Tengah menjadi tujuan terbanyak yang ditempuh oleh calon penumpang. PT KAI mengoperasikan 7 kereta tambahan untuk mengantisipasi adanya lonjakan calon penumpang pada musim libur panjang akhir pekan ini, pemirsa. Ya, untuk mengetahui kepadatan penumpang di Stasiun Pasar Senen, Jakarta, kami telah terhubung dengan rekan Indra Setiabudi yang berada di lokasi. Selamat siang Indra, bagaimana kepadatan penumpang di Stasiun Pasar Senen? Tadi kami lihat juga sangat padat sekali dengan penumpang yang akan berangkat dari Stasiun Pasar Senen, silahkan. Ya Yudi dan juga pemirsa, dapat kami informasikan di hari kedua long weekend dan bertepatan dengan juga kenaikan Yesus Kristus 2024 untuk Stasiun Pasar Senen sendiri dari pagi hingga sampai saat ini terpantau ramai. Bisa dibilang cukup padat Yudi dan juga pemirsa, bahwasanya tadi kami sempat terjadi kepadatan di area pintu masuk Stasiun Pasar Senen dan juga kepadatan di area parkir di Stasiun Pasar Senen sendiri, dan ribuan masyarakat tiba di Stasiun Pasar Senen ini dari pagi hingga sampai saat ini terus berdatangan, yang mana setidaknya data kami terima Yudi dan juga pemirsa, hingga sampai saat ini setidaknya untuk Pasar Senen sendiri keberangkatan mencapai di angka 17.000 penumpang yang akan bertolak dari Jakarta menuju kota-kota tujuan yang berada di Surabaya, Solo dan juga Semarang. Dan untuk
jumlah penumpang yang berada di stasiun Gambir juga mengalami lonjakan, yakni di angka 12.000 penumpang, Yudi, ke berbagai kota tujuan yang mana di Bandung dan juga sekitarnya. Dan saat ini masih terpantau cukup kondusif, Yudi. Cuman tadi kita sempat terjadinya keramaian dan bisa dibilang dengan padat. Namun saat ini sebagai penumpang sudah melakukan perjalanan menuju kereta api yang menuju ke kota masing-masing tujuan. Dan sementara itu kami informasikan juga bahwasannya untuk kereta api per hari ini Daob 1 Jakarta telah memberangkatkan 31 kereta api dengan tujuan ke berbagai kota tujuan yang mana untuk kota favorit ini masih dipegang oleh kota Solo, Surabaya dan juga Malang. Setidaknya Daob 1 Jakarta menyediakan 120.000 tiket yang mana ini sifatnya masih terus berlanjut karena tiket masih diperjualbelikan yang mau di online maupun juga offline. Dan untuk mengantisipasi lonjakan, Yudi dan juga pemirsa, perlu diketahui bahwasanya kereta api Daob 1 Jakarta setidaknya menyediakan 4 akomodasi atau armada tambahan yang mana ini kereta Argo Cirebon, Argo Parayangan Bandung, Argo kereta api Taksaka, Duruan Yogyakarta, dan kereta api Manahan. Dan kami menghimbau Yudi dan juga pemirsa bahwasanya bagi Anda yang menikmati atau melakukan perjalanan dari stasiun Pasar Senen ini, pastikan kondisi Anda dalam keadaan sehat dan pastikan barang bawaan Anda harus tetap dalam genggaman Anda agar tidak terjadi hal yang diinginkan. Sementara itu, Yudi, dapat kami sampaikan dari stasiun Pasar Senen kembali ke Anda. Baik, ada 17.000 penumpang yang berangkat dari stasiun Pasar Senen Jakarta. Laporan dari Indra, terima kasih informasi disampaikan di stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat. Selamat bertugas kembali, Indra. Suasana yang asri membuat warga tidak pernah bosan mengunjungi Taman Mini Indonesia Indah Jakarta. Karena itu tidak heran jika TMII ini selalu dipadati pengunjung di masa-masa liburan seperti sekarang. Ya pemirsa, ada banyak aktivitas yang dapat dilakukan oleh keluarga saat berlibur di TMII. Mulai dari berjalan santai, jogging, hingga mengunjungi museum dan anjungan-anjungan daerah yang sangat menarik sekali. Dan kini area TMII bebas dari kendaraan bermotor sehingga pengunjung juga dapat menghirup udara yang lebih segar di kawasan Taman Mini Indonesia Indah. Tak perlu khawatir kelelahan saat berwisata ke TMII karena fasilitas shuttle bus tersedia guna mengantar pengunjung ke berbagai wahana, pemirsa. Ya, mari kita simak antusiasme warga yang berlibur di Taman Mini Indonesia Indah Jakarta. Dan untuk mengetahuinya kami telah terhubung dengan rekan Amrina Rida. Amrina, selamat siang. Bagaimana keseruan berlibur di TMII, Amrina? Selamat siang Yudi dan juga pemirsa. Ini masih dalam rangka libur panjang di minggu ini begitu ya, yang mana dimanfaatkan oleh banyak orang atau masyarakat untuk menghabiskan waktu dengan keluarga mereka. Salah satunya adalah dengan mengunjungi berbagai tempat wisata. Nah, kalau sekarang saya melaporkan langsung dari Taman Mini Indonesia Indah yang merupakan salah satu tempat wisata favorit yang ada di Jakarta, lebih tepatnya ada di Jakarta Timur. Kalau kami memantau sejak pagi, memang sekarang sudah mulai ini berdatangan para pengunjung begitu ya, yang mereka datang ke TMII untuk menghabiskan libur panjang kali ini. Dan kalau kami melihat memang masyarakat yang datang ke sini ini dari berbagai kalangan. Tadi ada rombongan anak sekolah, lalu juga anak-anak muda, namun memang didominasi oleh kedatangan dari para keluarga. Jadi banyak sekali kalau kami melihat para orang tua yang membawa anak-anaknya ataupun juga saudara-saudara dan keluarga besar ini berlibur ke TMII, karena TMII ini memang untuk areanya ini cukup luas, lalu juga banyak sekali pepohonan-pepohonan hijau dan asri. Dan di sini juga ada banyak sekali hal yang bisa dilakukan. Selain kalau pagi tadi kami melihat banyak orang yang jogging, sekarang juga banyak orang yang mereka kesini untuk belajar terkait dengan berbagai macam kebudayaan yang ada di Indonesia. Karena di sini juga ada berbagai macam anjungan daerah, misalnya rumah adat dari berbagai macam daerah ini juga dipamerkan di TMII ini. Selain itu juga tadi kami berbincang dengan sejumlah orang tua, begitu mereka memang memilih TMII karena di sini ada banyak sekali museum-museum satwa, ada juga taman burung, lalu juga
tempat-tempat terkait dengan keanekaragaman hewan lainnya, sehingga banyak orang tua yang memilih TMII sekaligus untuk memperkenalkan berbagai macam hewan kepada anak-anak mereka. Dan Yudi, kalau misalnya di TMII ini memang akhir tahun lalu sudah direvitalisasi sehingga sekarang menerapkan konsep zero emission, artinya untuk di area dalam, di seluruh area yang ada di TMII ini sekarang kendaraan pribadi yang beremisi ini sudah tidak dapat masuk lagi. Tentunya ini juga jadi lebih nyaman begitu ya bagi para pengunjung untuk berjalan-jalan, mengelilingi area TMII dan juga menikmati angin sepoi-sepoi di sini. Tapi juga jangan khawatir karena untuk area di TMII ini memang cukup luas sehingga dari pihak pengelola pun juga menyediakan adanya shuttle bus di belakang saya. Ini di belakang saya sudah mulai terlihat adanya para pengunjung yang mengantri untuk naik ke shuttle bus, dan nantinya shuttle bus ini akan membawa para pengunjung untuk berkeliling ke seluruh area yang ada di TMII dengan gratis. Jadi gimana nanti mungkin Yudi habis siaran bisa langsung datang saja meramaikan TMII juga, ya kan? Kembali ke Anda, Yudi. Ya, nanti setelah siaran saya langsung ke sana nanti ditemani oleh Amrina ya. Terima kasih informasi disampaikan dari area TMII Jakarta. Selamat bertugas kembali Amrina.